Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah sumber menarik yang Anda bawa ya. Buku The Art of Laziness, tapi fokus ke bagian spesifik, 10 kebiasaan kecil yang akan mengubah hidup Anda. Misi kita ya, coba gali langkah-langkah praktisnya nih yang katanya bisa bawa perubahan besar. Betul. Konteksnya ini pas banget. Buku ini kan menekankan gimana kita manfaatin waktu kita yang terbatas itu. Dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini dilihat sebagai semacam kunci gitu ya, buat ngelawan rasa males, rasa enggan. Intinya sih gimana membangun hidup yang lebih oke lah, lebih bermakna, biar nggak nyesel kayak yang disinggung di awal buku itu. Oke, siap. Mari kita bedah satu-satu. Jadi intinya kekuatan aksi kecil tapi konsisten, gitu ya. Contoh pertama nih, gerakan tubuh Anda. Kedengarannya simpel banget ya. Iya, simple. Tapi buku ini langsung nyambungin, katanya badan kita tuh emang nggak didesain buat duduk terus seharian. Justru kalau kurang gerak malah bikin capek, bikin lesu. Oh gitu ya logikanya. Jadi ini bukan cuma soal fisik, tapi ngaruh ke energi mental juga dong. Nyambung banget katanya. Ini sejalan sama kebiasaan lain yang juga disebut sekilas, kayak Anda adalah apa yang Anda makan, sama minum lebih banyak air. Ini semua dilihat sebagai, fondasi lah. Fisik kuat, mental juga kuat. Terus ada lagi miliki tujuan hidup. Nah ini gimana nih kaitannya? Ini penting banget, bukan cuma biar semangat, tapi ini nyambung ke konsep Ikigai yang juga dibahas di buku itu di bagian lain. Tahu kan, titik temu antara apa yang kita suka, kita bisa, dunia butuh, dan bisa menghasilkan juga. Ini dianggap kayak penangkal hidup yang gitu-gitu aja dan kunci biar happy sama pekerjaan. Menarik. Nah ini ada lagi yang relevan banget buat kita sekarang. Soal fokus. Kebiasaan kayak hilangkan semua gangguan sama tidak multitasking. Ini disorot banget ya di bukunya. Iya, tajam banget kritiknya. Multitasking itu dibilang mitos loh. Katanya malah bikin capek dan hasil kerja jadi turun kualitasnya. Wah serius, padahal kita sering banget kan coba ngerjain banyak hal barengan. Nah, justru itu. Buku ini nyaranin langkah praktis. Kayak ya singkirin aja gangguan, bahkan sampai hapus aplikasi di HP kalau perlu. Oke. Jadi fokus satu-satu gitu ya maksudnya? Betul. Disiplin fokus satu hal di satu waktu. Ini nyambung lagi nih ke kebiasaan nomor 10. Memiliki rasa urgensi. Tapi ada kontras yang menarik di sini. Urgensi itu buat bertindak. Jadi jangan nunda, mulai aja sekarang. Oh, jadi nggak sabar buat mulai gitu? Iya. Tapi, nah ini dia. Kita harus sabar nunggu hasilnya. Kayak cerita petani bambu di buku itu. Dia akan nyiram tiap hari konsisten, 5 tahun nggak kelihatan apa-apa. Baru setelah itu bambunya tumbuh cepet banget. Ah, iya. Kebiasaan kecil itu kayak nyilamnya tiap hari ya? Tepat. Itu tindakan tidak sabarnya. Tapi perlu sabar buat lihat hasilnya tumbuh. Oke. Mulai kelihatan benang merahnya. Terus gimana sama kebiasaan lain kayak ambil risiko, sama kelilingi diri dengan orang yang Anda cintai? Ini fungsinya apa? Nah ini kayak faktor pendukungnya gitu. Semacam penguat ekosistem kebiasaan baik kita. Ambil risiko itu biar pikiran kita tetap tertantang. Nggak mandek di zona nyaman aja. Kalau yang kelilingi diri dengan orang yang Anda cintai, ini soal pengaruh lingkungan sosial. Penting banget kan? Iya sih, lingkungan ngaruh banget ya? Banget. Punya teman-teman yang positif itu bisa nguatin komitmen kita ke kebiasaan baik lainnya. Jadi nggak cuma soal diri sendiri, tapi bangun lingkungan yang suportif juga. Jadi, kalau dirangkum buat Anda yang denger ini, intinya kekuatan gabungan dari hal-hal kecil yang sengaja kita lakuin ini ya? Iya, persis. Argumen utamanya adalah konsistensi di hal-hal kecil ini bukan cuma soal produktivitas semata. Tapi ini kunci buat keluar dari, hidup yang biasa-biasa aja dan bangun kepuasan jangka panjang. Satu kebiasaan mungkin enteng, tapi efek gabungannya itu loh yang transformatif menurut buku ini. Bisa jadi titik awal yang oke banget buat Anda coba. Oke, pesannya jadi jelas banget ya. Perubahan besar itu akarnya dari langkah kecil yang konsisten. Nggak usah nunggu nanti-nanti deh. Kayak kata buku ini, waktu terbaik adalah sekarang. Langsung aja mulai. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Pilih satu aja. Satu kebiasaan paling kecil dari daftar tadi, atau yang kepikiran gara-gara obrolan kita ini. Satu hal yang bisa Anda mulai hari ini.
Bukan besok loh ya, tapi hari ini. Terus coba bayangin, kira-kira apa ya dampaknya kalau Anda bisa konsisten ngelakuin itu sebulan aja? Atau mungkin setahun dari sekarang?